Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat sehat. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 3 setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester genap dengan bab memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Nah, untuk lebih bagusnya silahkan anak-anak sembari membaca di buku halaman 110 sampai halaman 111. Nah, Pak Guru akan masuk kepada materi yang pertama. Bab yang membahas tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad itu dialami menjelang usia 40 tahun Nabi Muhammad. Itu lebih sering Nabi bertafakur atau berdiam diri di dalam kesunyian untuk merenungi segala kesalahan dan mencari sebuah solusi untuk kehidupan di masa yang akan datang. Nabi Muhammad melakukan tafakur untuk menghindari segala urusan-urusan duniawi dan lebih berfokus pada peribadatan kepada Allah. Sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu merupakan orang yang sangat terpuji, sehingga sejak remaja Nabi Muhammad terbiasa melakukan segala kebaikan dan selalu terhindar dari orang-orang yang tidak baik di lingkungan sekitar beliau, seperti orang yang mabuk-mabukan, kemudian menyembah berhala, kemudian zina, dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad bertafakur berada di dalam Gua Hira. Ini sekitar keberadaannya di sebelah timur kota Mekah, tempat di mana malaikat Jibril menyampaikan amanatnya bahwa Nabi Muhammadlah yang menjadi Rasul dan Nabi penutup para Nabi yang lain. Kemudian setelah mendapatkan peristiwa ini, akhirnya Nabi Muhammad berani berdakwah secara terang-terangan di tempat keberadaannya melalui keluarga terkecil terlebih dahulu, diajak untuk belajar agama. Kemudian poin yang pertama adalah Nabi Muhammad bertafakur. Tafakur memiliki arti berdiam diri atau merenung atau mengasingkan diri. Tentu Nabi Muhammad bertafakur ini memikirkan umatnya untuk mencari makna dari sebuah perjuangan. Pada zaman dahulu, di lingkungan sekitar Nabi Muhammad merupakan lingkungan-lingkungan para penjudi, pezina, kemudian pemabuk, dan sebagainya. Maka dari itu, untuk mencari solusi, untuk berpikir gimana dapat mengurangi segala perbuatan yang tidak baik itu, maka dari itu Nabi Muhammad kemudian akhirnya bertafakur. Tujuan dari Nabi Muhammad bertafakur adalah menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan duniawi. Dalam bertafakur, Nabi Muhammad selalu mendapatkan izin dari keluarganya, dan para keluarganya pun juga sudah tahu dan paham bahwa yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam Gua Hira itu seakan-akan tahu bahwa Nabi Muhammadlah yang akan mendapatkan tugas yang sangat berat menjadi seorang Rasul penutup para Rasul yang lain atau Khatamul Anbiya wal Mursalin. Kemudian untuk poin selanjutnya, turunnya wahyu pertama. Pada tanggal 17 Ramadan
Nabi Muhammad melihat ada begitu cahaya yang terang benderang di dalam Gua Hiro. Kemudian muncullah malaikat Jibril dengan menyuruh Muhammad untuk bacalah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril pun mengulang kembali, bacalah, Iqra, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad pun menjawab dengan jawaban yang sama, dan itu berulang sampai 3 kali. Dan akhirnya malaikat Jibril kemudian menyampaikan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diawali dengan ayat pertama adalah Iqra yang artinya bacalah. Kemudian Nabi Muhammad mengikuti apa yang dilantunkan oleh malaikat Jibril, dan sehabis itu pula Nabi Muhammad kemudian merasa ketakutan pulang dengan badan menggigil. Melihat seperti itu, istri Nabi Muhammad yang bernama Khadijah kemudian panik dan mengunjungi saudaranya untuk meminta apa solusi dari Waraqah bin Naufal untuk suaminya Nabi Muhammad SAW, atau peristiwa apa yang sedang dialami Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad merasa ketakutan. Dan Waraqah bin Naufal di dalam kitabnya, kitab Injil dengan bahasa Ibrani, itu sudah tertuliskan bahwa Nabi Muhammadlah yang merupakan nabi terakhir, sehingga mendapatkan amanat ataupun tugas yang sangat berat. Dan tapi mendengar apa yang dikatakan Waraqah bin Naufal, Khadijah pun senang dan bahagia karena sang suaminya lah yang mendapatkan tugas yang amat berat, dan tidak akan pernah ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang Pak Guru sampaikan cukup itu dulu. Pak Guru baru membahas 2 poin. Di pertemuan yang akan datang akan Pak Guru lanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dibaca halaman 110-111 di dalam buku paket Sejarah Kebudayaan Islam. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa melalui WA nomor Pak Guru, atau mintalah ke orang tuamu untuk menanyakan permasalahan tentang materi-materi, dan insya Allah nanti akan Pak Guru balas satu persatu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.